You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Uma Yasdin. Nah, ini udah lama banget baru aku bisa upload video lagi. Sebenarnya video ini untuk yang weekly check-in untuk minggu kelima ini sebenarnya sudah aku lakukan dari bulan 7 bulan lalu, tetapi aku baru bisa upload bulan ini dikarenakan aku dan anak aku lagi sakit, dan alhamdulillah ini udah lebih baik, jadi baru bisa edit dan juga menguploadnya. Nah teman-teman, mohon maaf ya bagi ada yang nungguin channel aku bisa upload video lagi. Mohon maaf karena keterbatasan fisik dan waktu itu aku harus berobat gitu. Nah, seperti biasa di sini aku akan memindahkan dari spending log ke kalender, tapi ini aku tutup dulu untuk membatasi batas dari minggu keempat, dikarenakan bulan 7 kemarin itu aku mengelola dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Agustus ya. Jadi dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. Jadi budget untuk Juli itu aku gunakan selama 5 minggu. Ya, dikarenakan kalau keluarga kami itu gajiannya lagi nanti di awal Agustus, tetapi kan sekalian aku perlakukan sampai dengan minggu kelima gitu. Nah, di sini gunanya untuk yang di kalender ini, jadi di sini aku bisa mengevaluasi dengan baik, melihatnya dengan jelas kapan aku ada pemasukan, kapan di sini ada pengeluaran yang tidak terbudget dan harus dikeluarkan di tanggal-tanggal berapa. Kemudian di sini juga bisa kelihatan kapan aku membayar bills aku, tagihan-tagihan atau cicilan, dan juga di kalender ini aku bisa lihat di situ kapan sinking fund itu ada yang keluar. Sinking fund itu misalkan kebutuhan-kebutuhan anak aku harus keluarkan untuk beli ini, atau pada saat yang kategori kesehatan kapan aku keluarkan untuk bayar obat, kapan aku lakukan kegiatan sosial gitu. Nah, di sini bisa dilihat di kalender. Ya, mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada suara-suara tambahan, apakah dari ternak atau dari suara aku sendiri yang belum pulih seperti biasa. Ya, mohon maaf ya teman-teman atas kekurangannya. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa terdengar dengan baik. Nah, di kalender ini juga aku bisa melihat kapan ada no-spend itu yang aku sama sekali nggak keluarkan uang pada hari itu, dan ini aku tandai-tandai lagi yang mana yang masuk kategori spending dan juga yang mana yang unbudgeted. Nah, di sini juga teman-teman aku mau bagi tips mengelola keuangan. Ini ala-ala aku, kenapa aku pengen banget bagi, karena ada perubahan pada saat aku budgeting dan mengelola keuangan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Walaupun aku udah menikah tuh udah berapa tahun gitu ya, tetapi namanya kalau kita mengelola keuangan juga itu adalah suatu proses belajar. Belum tentu hanya berapa tahun kita udah menikah itu sudah sangat bagus untuk mengelola keuangan itu ya. Belum tentu. Kalau di aku yang belum ini aja masih belajar gitu ya, walaupun aku membuat planner versi aku sendiri dan aku sangat nyaman untuk menggunakannya, dan lebih jelas itu yang istilahnya itu kemana uang aku, itu lebih jelas aku dengan planner yang aku buat ini. Nah, tips yang pertama itu adalah membuat anggaran dengan teliti gitu. Aku membuat anggaran itu di sini di budget plan. Membuat anggaran itu terutama di kategori-kategori yang pengeluaran yang sebenarnya yang bisa berubah-berubah gitu ya, terutama yang kategori spending. Di spending ini termasuk ini yang kategori yang berwarna biru, yang ada groceries, food, transport, untuk pengeluaran gas galon, jajan anak, susu dan sebagainya, kebutuhan internet, itu yang aku anggarkan dengan baik. Biasanya ini kan berubah-ubah ya,
Dan aku untuk menentukan budget gitu, budget minimal atau mendekati minimal itu biasanya aku teliti dulu 3 bulan gitu. Jadi bulan pertama aku anggarkan segini, kalau kurang aku tambah lagi segini di bulan berikutnya, kalau kelebihan aku kurangi di bulan berikutnya gitu. Jadi setelah 3 bulan aku lakukan seperti itu, aku udah bisa mengira-ngira, oh ini kayaknya budget minimalnya deh. Nah aku lakukan lagi di bulan keempat, dan itu proses evaluasi ada terus tiap akhir bulan gitu. Jadi aku bisa lihat, oh kalau aku menetapkan budget begini di bulan berikutnya ini akan kelebihan, atau kayaknya ini bisa, ini wajar lah kalau aku tetapkan seperti ini. Karena namanya kalau kita menetapkan anggaran, istilahnya dengan teliti itu artinya yang rasional ya. Nah yang kedua itu adalah kita memprioritaskan pengeluaran pokok. Nah pengeluaran pokok ini yang seperti tadi, yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga itu adalah gunakan strategi penghematan. Macam-macam ya, sebenarnya banyak macam kalau kita mau menghemat gitu ya, tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau aku yang kemarinnya aku gunakan yang budget bulanan, dan ini sekarang aku bagi-bagi per minggu dan aku evaluasi per minggu, dan ini justru lebih menghemat cara aku mengeluarkan uang gitu ya. Kemudian menghindari hutang yang tidak perlu gitu, seperti aku mau nyicil di toko orange gitu ya, kalau membeli barang yang nggak perlu amat aku nggak lakukanlah itu lagi. Dan yang kelima itu membuat target tabungan. Jadi kalau kita punya target tabungan, misalkan aku mau nabung untuk beli ini, atau nabung untuk pendidikan anak, oh saya targetkan sekian gitu ya, itu bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih fokus untuk menabung jika kita punya target gitu ya. Dan yang keenam itu menjaga keseimbangan keinginan dan kebutuhan. Jadi harus tahu kalau aku tuh harus ngerti gitu, aku yang mana ini, oh ini keinginan, oh nanti aja, oh ini benar-benar kebutuhan gitu. Jadi ini yang diprioritaskan, yang utama adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan udah terpenuhi, kita bisa menabung untuk yang keinginan gitu ya. Yang penting yang utama-utama dulu. Kalau kita memang punya keuangan yang pas-pasan gitu ya, atau walaupun kita punya keuangan yang lebih dari biasanya, tetapi kita tetap harus memprioritaskan yang mana yang lebih kita butuhkan dibanding yang kedua adalah keinginan. Walaupun sebenarnya kalau kita ya tetap juga kita punya keinginan juga mesti dipenuhi gitu ya, namanya juga kita ingin bahagia gitu. Oke, nah yang ketujuh adalah menghitung pengeluaranmu selama ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap akhir bulan atau bahkan ini setiap minggu ya, aku melihat yang kategori spending aku keluarnya berapa gitu. Makanya aku ada weekly check in. Jadi berapa pengeluaran aku yang dihabiskan selama saya budget seminggu itu, berapa yang habis dan ada sisa atau enggak, atau malah minus. Dan di akhir bulan aku evaluasi sebulannya itu lagi berapa pengeluaran tiap kategori, berapa pemasukan, berapa bills yang keluar semua, dan berapa yang bisa ditabung. Dan juga yang pengeluaran yang tidak terbudget itu bisa kita evaluasi di akhir bulan gitu ya. Dan juga kalau kita masih punya hutang, biasanya aku juga evaluasi di akhir bulan, hutang aku sisanya berapa. Walaupun itu KPR, tapi itu bisa kita baca di aplikasi banking kita kalau kita punya utang KPR. Nah, oke, nah itu saja. Ini juga udah berjalan untuk yang weekly check-in. Yang kelima juga tadi saya anggarkan 295.000 ya. Tadi udah dimasukkan ke dompet masing-masing. Nah itu saja ya teman-teman, untuk weekly check-in saya. Dan juga tadi tips yang tadi mudah-mudahan membantu, karena itu dari pengalaman pribadi juga. Dan setelah aku budgeting itu benar-benar memberikan manfaat, dimana aku bisa menabung yang lebih banyak dan menabung aku terarah. Dan alhamdulillah kalau kita menabung itu bisa tercapai gitu ya. Dan teman-teman mohon maaf jika nggak semuanya aku tampilkan ke dalam video, karena ada beberapa tabungan yang benar-benar privasi aku dan suami, jadi aku nggak menampilkannya di dalam video. Jadi yang benar-benar untuk kebutuhan yang standar itu saja yang aku tampilkan. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.